Kunut waktu sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Jangan letakkan hukum pada bab yang samar. Misalnya ditanya, Pak, kunut itu bagaimana? Oh, tidak wajib. Betul, itu tidak wajib. Apakah berarti sunat? Atau mubah? Makruh? Atau memang haram? Karena masih ada 4 hukum lagi di belakangnya. Kecuali hukum ini hanya 2, wajib dan haram. Begitu disebutkan tidak wajib, tentulah jatuhnya haram. Dalam masalah agama kita dilarang menduga-duga. Apalagi mengada-ngada. Karena menduga-duga itu disebut zon atau prasangka. Sesuatu hukum yang masih diprasangkakan bukanlah agama. Sebab tidak ada nilai benarnya. Hal ini didasari dari firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28. Inna zanna la yuni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Kita ini diperintahkan untuk berdakwah. Maka yang kita sampaikan itu haruslah kandungan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kandungan Al-Quran dan Sunnah itu terdapat 5 hukum. Yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Wajib jika dilakukan berpahala, dan bila ditinggalkan berdosa. Sunat dilakukan berpahala, ditinggalkan tak mengapa. Mubah dilakukan dan ditinggalkan sama saja. Makruh dilakukan tak mengapa, ditinggalkan berpahala. Sedangkan haram ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Sesuatu yang tidak wajib belum tentu hukumnya haram. Sebab masih ada 4 hukum lagi di belakangnya. Maka siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, ancamannya ada 3, yaitu fasik, zalim, yang lebih parah adalah kafir. Ketiga-tiganya ini akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Bisa dilihat dalam Al-Maidah ayat 44, ayat 45 dan 47. Contoh, orang bertanya tentang masalah yang dikhilafiahkan, seperti misalnya, kalau kita kaitkan dengan ibadah apa ya? Kunut waktu sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Jangan letakkan hukum pada bab yang samar. Misalnya ditanya, Pak, kunut itu bagaimana? Oh, tidak wajib. Betul, itu tidak wajib. Apakah berarti sunat? Atau mubah, makruh, atau memang haram? Karena masih ada 4 hukum lagi di belakangnya. Kecuali hukum ini hanya 2, wajib dan haram. Begitu disebutkan tidak wajib, tentulah jatuhnya haram. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, perintah itu jatuhnya kepada 2 hukum. Pertama wajib. Kalau tidak wajib, jatuhnya sunat. Seperti Allah menyuruh kita sholat subuh, itu wajib. Ketika Nabi menyuruh kita sembahyang duha, jatuhnya sunat. Sedangkan larangan, jatuhnya kepada 2 juga, yaitu haram atau makruh. Lalu bagaimana yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, perintah atau larangannya?
Ini bisa kita lihat dalam surat Bani Israel ayat 15. Allah katakan, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah." Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada istilah benar dan salah. Benar dan salah itu diketahui setelah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Karena kebenaran itu ialah yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan juga ialah yang menurut Allah pula, bukan menurut golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Itulah sebabnya dalam ayat tadi dikatakan, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus Rasul. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu pada dasar hukumnya boleh. Maka ketika Rasul datang, lalu diterangkan mana perintah dan mana larangan, yang tidak tertera kembali kepada asal, yaitu boleh saja. Satu. Yang kedua, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada larangannya. Dua. Yang ketiga, hadis an Abi Sa'labah Al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taluha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairi nisyan fala tabhasu anha." Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan segala yang fardu, kata Nabi. Maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan. Ketika Allah membatasi, jangan kalian lewati. Kalau ada orang berkata, ini menambah-nambahi, tolong tanyakan kepada mereka, jelaskan di mana batasnya. Zuhur 4 rakaat dibikinnya 5. Jelas menambahi karena batasnya cuma 4. Saya ketemu tukang beca atau tukang ojek, saya bilang, "Mas, tolong antar saya ke sana, ke bandara." Kemudian saya bayar 1 juta. Lalu saya katakan, ini sudah saya tambahi. Tunggu dulu. Memang perjanjian ongkos berapa? Kalau memang perjanjiannya 100.000 dikasih 1 juta, jelas tambahnya 900.000. Tapi kalau memang tidak ada perjanjian ongkos, berarti bukan tambah namanya. Rasul katakan, ketika Allah membatasi, jangan kalian lewati. Kalau ada orang berkata, ini menambah-nambahi, tanyakan kepadanya, tolong tunjukkan di mana batasnya, supaya ketahuan berapa yang ditambah-tambahi itu. Kata Nabi, wa harrama asya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, jangan kalian lakukan. Wa sakata an asya. Ketika Allah diam, tidak disebutkannya dalam perintah, tidak disebutkannya dalam larangan, tidak disebutkannya dalam batasan. Apa kata Nabi? Rahmatan lakum. Ini rahmat untuk kalian. Ingat, bukan laknat untuk kalian. Rahmat untuk kalian. Ghairi nisyan. Bukan Allah lupa.
Fala tabhasu anha. Jangan kalian korek-korek lagi masalahnya itu. Jadi sesuatu yang tidak disebut, jangan korek-korek lagi. Ini kadang-kadang itu dikorek. Ada orang pakai cincin. Ini nggak boleh, haram. Kalau memang laki-laki memakai cincin emas, jelas hukumnya haram. Ataupun cincin suasa, jelas. Mengapa? Karena suasa juga bagian dari emas. Tidak ada tambang suasa. Nah, kalau yang bukan terkait, tidak jadi masalah. Ketika dilarang. Nah, sementara ini yang didiamkan. Kata Nabi, ya, jangan kalian korek-korek lagi. Saudara-saudaraku, seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi berkata jangan dikorek-korek lagi? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini? Kata, ini menunjukkan bahwa memang ada yang tukang korek. Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini di nomor 30 sebagai hadis hasan dalam kitabnya 40 hadis Matan Arba'in. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Muhazab jilid 1 halaman 249. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkatalah Ibnu Abbas, ma sukita anhu fahuwa afun. Sesuatu yang didiamkan daripadanya adalah dimaafkan. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah At-Tirmizi dalam kitab Nailul Autar jilid ke-8 halaman 110, dikatakan Nabi, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Yang didiamkan dimaafkan daripadanya. Saudara-saudaraku, jika ada seorang berkata tidak boleh, maka tanyakan padanya, apakah jika dilakukan berdosa? Kalau dia jawab iya, berarti haram. Karena definisi haram ialah jika dilakukan berdosa dan bila ditinggalkan berpahala. Kalau tidak berdosa, kita tanyakan, mas, dia bilang, itu kenapa? Ya, antum pakai cincin. Ya, ini kan bukan cincin emas, ini kan cincin biasa. Oh, nggak boleh, haram. Kalau saya pakai gimana? Kalau saya pakai ini berdosa nggak? Ya berdosa. Berarti haram. Kalau memang haram, kata Allah, jangan kamu mengatakan sesuka lidahmu, ini halal, ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Kalau memang haram, mana dalilnya? Kalau dia bilang ini tidak dosa, kenapa getol kali dia melarangnya? Sehingga bahkan membenci orang-orang yang memakainya. Saudara-saudaraku, perkara akhirat ini perkara jauh. Tak ada satupun yang sudah datang ke sana. Maka dalam masalah agama kita dilarang menduga-duga, dilarang mengada-ngada. Kewajiban kita untuk menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang 5 itu, yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Syirik bukan hukum. Syirik itu ialah nama satu kesalahan. Apa itu? Menyekutukan Allah, nama disebut syirik. Melakukan syirik hukumnya haram. Mengambil harta orang lain disebut maling. Melakukannya hukumnya haram. Jadi harus jelas. Kalau dia tidak dapat membuktikan ya, perkataannya, seperti dia katakan tidak boleh memakai cincin laki-laki, kita tanyakan kalau memang kami pakai dosa nggak? Kalau dosa berarti haram. Kalau haram mana dalilnya? Kalau dia tidak dapat membuktikannya, berarti dia telah berdusta, sebab ia telah menghukumkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Inilah yang dipesankan Nabi, jangan kalian mengada-ngada.